Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channel Rewscat, tempat di mana imajinasi bertemu dengan kreativitas, dan setiap sketsa adalah awal dari petualangan yang tak terlupakan. Terima kasih telah bergabung di Rewscat. Ayo mulai merayakan keindahan cerita bergambar bersama-sama. Dan mari bercerita. Pada kali ini saya akan menceritakan profil singkat Capres Bapak Anies Baswedan. Anies Baswedan dilahirkan di Kuningan, Jawa Barat pada tanggal 7 Mei 1969. Ia mempunyai dua saudara kandung yang menjadi adik-adiknya, yaitu Ridwan Baswedan dan Abdillah Baswedan. Ia dibesarkan di Yogyakarta dan orang tuanya bekerja sebagai akademisi. Ayahnya, Rashid Baswedan, adalah mantan dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Sedangkan ibunya, Alia Rashid, adalah guru besar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Anies merupakan tokoh berketurunan Arab, sekaligus cucu dari Abdurrahman Baswedan, seorang jurnalis, diplomat, dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Anies sendiri adalah cucu dari A.R. Baswedan, seorang tokoh jurnalis dan diplomat yang diakui negara Indonesia. Kakeknya tersebut merupakan salah satu tokoh yang terpandang dan ikut terlibat dalam kegiatan pemerintahan di Indonesia. Sang kakek dianggap olehnya sebagai seorang tokoh yang menjadi teladan dan tempatnya menimba ilmu. Anies mulai mengenyam pendidikan awal pada usia 5 tahun dan bersekolah di Taman Kanak-kanak Masjid Syuhada, Kota Yogyakarta. Menginjak usia 6 tahun, Anies bersekolah di SD Negeri Percobaan 2, Kabupaten Sleman. Di masa kecilnya, Anies dikenal sebagai anak yang mudah bergaul dan memiliki banyak teman. Setelah menyelesaikan jenjang sekolah dasar, ia melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama dan diterima di SMP Negeri 5 Yogyakarta. Menyelesaikan pendidikan di jenjang sekolah menengah pertama, Anies meneruskan pendidikannya di SMA Negeri 2 Yogyakarta pada tahun 1987. Dia terpilih untuk mengikuti program pertukaran pelajar dan tinggal selama setahun di Amerika Serikat. Program ini membuatnya menempuh masa SMA selama 4 tahun dan baru lulus pada tahun 1989. Menginjak jenjang perguruan tinggi, Anies diterima masuk di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1989. Dia terpilih menjadi Ketua Senat Universitas melalui Kongres pada 1992 dan membuat beberapa gebrakan dalam lembaga kemahasiswaan. Anies membentuk Badan Eksekutif Mahasiswa sebagai lembaga eksekutif dan memposisikan Senat sebagai lembaga legislatif yang disahkan oleh Kongres pada tahun 1993. Masa kepemimpinannya juga ditandai dengan dimulainya gerakan berbasis riset, sebuah tanggapan atas tereksposnya kasus badan penyangga dan pemasaran cengkeh yang menyangkut Hutomo Mandal Putra dari Presiden Soeharto. Dia turut menginisiasi demonstrasi melawan penerapan sistem dana sosial berhadiah pada bulan November 1993 di Yogyakarta. Pada tahun 1993, Anies mendapat beasiswa dari Japan Airlines Foundation untuk mengikuti kuliah musim panas di Universitas Sophia Tokyo dalam bidang kajian Asia. Beasiswa ini ia dapatkan setelah memenangkan sebuah lomba menulis bertemakan lingkungan. Hingga pada akhirnya Anies lulus dari Universitas Gadjah Mada tahun 1995. Setelah lulus kuliah, Anies bekerja di Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Ia mendapat beasiswa untuk melanjutkan kuliah masternya di bidang keamanan internasional dan kebijakan ekonomi di Universitas Maryland pada tahun 1997. Ia juga dianugerahi di universitasnya dan lulus pada bulan Desember 1998. Sesaat lulus dari Maryland, Anies kembali mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliahnya dalam bidang ilmu politik di Northern Illinois University pada tahun 1999. Dia bekerja sebagai asisten peneliti di kampusnya dan meraih beasiswa penghargaan
yang hanya diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi dalam bidang ilmu politik pada tahun 2004. Dia lulus pada tahun 2005. Setelah menyelesaikan program Strata 1 di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Anies bekerja sebagai seorang peneliti dan koordinator proyek di Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Selang beberapa lama, ia mendapatkan beasiswa program magister di Amerika Serikat pada 1996. Pada tahun 2004, Anies telah menuntaskan pasca sarjananya dan sempat bekerja sebagai manajer riset di Chicago, sebuah asosiasi perusahaan elektronik sedunia. Pada 15 Mei 2007, secara resmi Anies Baswedan dilantik menjadi Rektor Universitas Paramadina, menggantikan posisi Rektor sementara Sohibul Iman. Saat itu, ia merupakan rektor termuda di Indonesia, di mana usianya pada saat itu adalah 38 tahun. Anies menikah dengan Ferry Farhati Ganis pada tanggal 11 Mei 1996. Pasangan ini dikaruniai 4 orang anak, yaitu Mutiara Anissa, Mikael Azizi, Kaisar Hakam, dan Ismail Hakim. Ia memenuhi undangan dari Salman Abdul Aziz untuk menunaikan ibadah haji pertama kalinya dengan istrinya dan ibunya Alia Rashid pada September 2017. Sepak terjang Anies Baswedan di bidang pendidikan dan akademisi membuatnya diberi amanat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kala. Ia menjadi salah satu menteri di kalangan profesional di kabinet. Keberhasilan pertamanya sebagai menteri adalah perubahan mekanisme pelaksanaan ujian nasional, kurikulum 2013, dan sertifikasi guru. Anies berpandangan bahwa pendidikan adalah kunci peningkatan kualitas manusia, di mana perlunya peran guru yang begitu sentral, sehingga kualitas guru juga harus ditingkatkan. Pada akhirnya, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk melakukan perubahan kabinet, yang mengharuskan Anies Baswedan digantikan oleh Muhadjir Effendi, seorang rektor Universitas Muhammadiyah Malang. Pada 23 September 2016, Prabowo Subianto mengumumkan bahwa Anies dicalonkan sebagai calon gubernur yang disandingkan dengan Sandiaga Uno. Pengusaha dan politikus Partai Gerindra sebagai calon wakil gubernur. Menunjukkan Anies sebagai cagup telah dilakukan setelah Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera melakukan rapat selama 3 hari dalam menentukan cagup. Selama berkampanye, Anies dikenal mengusung gagasan maju kotanya, bahagia warganya. Ia mengusung berbagai program dan kebijakan, seperti pembangunan kampung akuarium, revitalisasi pasar tradisional, penutupan Hotel Alexis terkait bisnis prostitusi, pembentukan tim gubernur untuk percepatan pembangunan Stadion Internasional Jakarta, dan lain-lain. Pada pemilu 2024, Anies resmi diusung menjadi capres. Pengumuman calon presiden dari Partai Nasdem itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Senin 3 Oktober 2022. Surya Paloh mengatakan Nasdem resmi akan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden di pemilu 2024. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir dalam deklarasi Capres Nasdem. Anies menggandeng Ketum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai calon wakil presiden. Kabar ini terbilang mengejutkan, mengingat Anies selama ini lebih dikaitkan dengan nama Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Sementara itu, Caimin kerap disandingkan dengan Prabowo Subianto. PKB sebelumnya bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo Subianto. Dalam pidatonya, Anies menegaskan koalisi dibangun dengan sebuah niat baik, dengan cita-cita mulia, serta dibangun bukan sekedar untuk mendapatkan dan mencari kekuasaan. Ada sebuah tanggung jawab moral agar bangsa Indonesia menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Dengan bergabungnya PKB, rasanya koalisi ini akan bergerak lebih cepat, lebih besar, lebih mantap dari sebelumnya, kata Anies. Keberadaan PKB menjadi sebuah penguat untuk mengisi rongga-rongga yang selama ini belum terisi. Kehadiran PKB juga memberikan perspektif-perspektif baru. Sementara itu, Muhaimin menyatakan dirinya dan PKB siap mengawal Anies melanjutkan cita-cita perjuangan memajukan bangsa dan negara.
Komitmen ini diyakini menjadi modal menata Indonesia yang damai, adil, dan sejahtera. Demikian profil singkat tentang Capres Anies Baswedan. Jika ada kesalahan informasi, silahkan berkomentar di bawah ya teman-teman. Terima kasih telah bergabung di channel Reuscat. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan setiap petualangan seru di dunia Reuscat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.